نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin li Fadilati Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, masih di halaman 13, hal-hal yang termasuk syarat salat. Masih pada syarat yang kedua, yaitu dukhulul waktu, masuk pada waktu dan yang berkaitan dengan masalah waktu sholat. Ya, kemarin pembahasan terakhir beliau menyebutkan bahwa secara asal pelaksanaan sholat itu hendaknya dilakukan di awal waktu, itu yang afdol. Karena apa? Segera lepas dari tanggung jawab. Namun ada beberapa waktu yang disunahkan untuk diakhirkan dengan syarat-syarat. Di antaranya apa? Sholat zuhur ya, disunahkan apabila panasnya sangat terik ya. Begitu panas sehingga dianjurkan untuk menunggu dingin. Kemudian sholat isya disunahkan untuk diakhirkan dengan syarat tidak masyakoh, tidak berat ya bagi jamaah untuk melakukannya. Kalau dikhawatirkan nanti justru terlewatkan, ketiduran gitu, maka sebaiknya dikerjakan di awal waktu. Berikutnya di halaman 13, paragraf paling atas, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa man fatathu as-salatu wajaba alaihi al-mubadaratu ila qadaiha murattiban fa inna siyat tartiba au jahilahu au khafa fautas salati saqatat tartibu ya, saqata yasqutu, ini saqata fi'il apa? Fi'il madhi dah. Saqata yasqutu. Saqata yasqutu sukutan. Bab berapa berarti? Saqata yasqutu bab 1. Fa'ala ya 10. Artinya wa man fatathu sholatu, dan siapa saja yang fatathu as-sholatu, terlewatkan darinya sholat ya. Karena siapa yang terlewatkan darinya sholat karena ketiduran atau karena lupa atau karena pingsan ya, wajaba alaihi, wajib baginya al-mubadaratu, bersegera ila qadaiha, untuk mengqadoknya. Mengqadok itu mengganti ya. Murattiban, dengan berurutan. Maksudnya apa? Kalau dia kehilangan 2 waktu sholat, misalnya zuhur dan asar, ya misalnya ketiduran,
pas jam 11 ya, bangun-bangun sudah mau jam adzan maghrib misalnya ya, maka segera mengqadha salat zuhur dan asar secara urut. Zuhur dulu kemudian asar. Itu. Jadi harus urut. Fa inna tartib. Lalu jika dia lupa urutannya, ya, karena mungkin apa? Dia tidak sadarkannya udah beberapa waktu, misalnya apa? Sampai 2-3 hari ya. Atau lupa urutannya, au jahilahu, atau dia tidak tahu sholat terakhir yang dia kerjakan itu sholat apa, jahila, dia nggak tahu, ya nggak tahu urutannya itu nanti seperti apa karena dia lupa terakhir sholatnya itu sholat apa ini. Au khofa, atau karena khawatir terlewatkan waktu sholat, sakoto tartibu, sakoto atartibu, maka gugurlah kewajiban untuk tartib, urut. Ya, contohnya misalnya seseorang apa itu karena mungkin kecapean ya, dia tertidur jam 5 sore, bangun-bangun subuh pun dah hampir habis, ya kan? 5 menit lagi dah terbit, baru bangun, mungkin enggak? Mungkin, ya. Mungkin saja terjadi. Jam 5 sore berarti kehilangan maghrib, isya, tapi subuh masih dapat waktu. Nah, kalau dia urutkan maghrib, isya, baru subuh, maka dia kehilangan waktu subuh. Maka kalau seperti itu bagaimana? Sholat subuh dulu, ngejar yang dapat waktu dulu. Paham? Ngejar waktu subuh dulu. Itu maksud dari perkataan au khofa fauta sholati. Jadi kalau khawatir terlewatkan waktu sholat yang dia ketika itu di waktu dia itu baru menyadari, maka dia kerjakan sholat terakhir yang masih masuk waktunya tersebut. Contohnya seperti tadi, dia sholat subuh dulu 2 rakaat, ya kan, 2 rakaat, baru setelah sholat subuh mengqadha maghrib dan isya secara berurutan. Bisa dipahami ya, seperti itu. Tapi kalau masih longgar, ya kan, dia misalnya bangun-bangun sudah iqomat, gitu, sudah selesai lah, sampai di masjid sudah selesai, ya dia sholat maghrib dulu, kemudian isya, kemudian subuh, ya urut. Kalau waktunya masih cukup, bisa dipahami? Wallahu a'lam seperti itu. Yeah. Dari mana kita tahu terlalu cepat? Agus Hasan Basori. Ya. Intinya ada ya secara asal kan kita itu kalau bisa melihat ya itu yang kita gunakan. Cuman kita masalahnya bisa melihat enggak itu, ya kan? Ya kalau enggak bisa melihat kan ya kita gunakan penjadwalan maka tidak mengapa.
Artinya itu perlu didiskusikan dalam artian pihak pemerintah yang menetapkan jadwal dan kemudian pihak yang merasa penjadwalannya terlalu maju, ini kan perlu diketemukan itu kan. Nah, untuk bisa menentukan standar fajar itu seperti apa itu kan. Ya kan? Kapan dikatakan fajar itu muncul gitu kan. Nah, itu kan perlu diketemukan. Dalam artian ya jangan sampai nanti bikin gaduh di masyarakat. Dalam artian dia menemukan kondisi seperti ini, ternyata kok maju ya maju yang ditetapkan di jadwal itu maju dari realitanya, maksudnya seperti itu. Nah, kan perlu didiskusikan. Pemerintah itu menetapkan dasarnya apa, gitu kan? Atau di daerah mana? Kan kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang kan ada ini jadwal pendekatan. Nanti kalau di daerah sini tambah sekian menit, kan ada seperti itu. Nah, itu kan perlu perlu disinkronkan itu loh. Enggak bisa kita langsung mengatakan jadwal mutlak salah atau terlalu maju sekian menit. Nah, maka itu perlu pembuktian, Mas Agus. Ya, secara asal kalau memang kita bisa, misalnya kita tinggal di daerah yang memang datar ya, tidak terhalang oleh gunung dan apapun. Bisa lihat ufuk, ya kita tidak ikut jadwal tidak masalah, ngikut yang realita itu. Itu malah justru asalnya seperti itu. Jelas ya? Nah, kalau misalnya kita di laut atau misalnya di daerah yang datar bisa melihat ufuk, tahu di mana kita itu bisa melihat kapan terbit itu datangnya, ya kan? Fajar itu munculnya jam berapa, maka itu lebih bagus ya kan, lebih bagus. Wallah alam gitu. Ya, ya itu kalau misalnya betul-betul terjadi seperti itu ya yang menanggung nanti yang bikin jadwal, gitu, yang bikin jadwal. Baik, ada yang lain? Masalah waktu selesai? Oke. Ini dengan bulan yang kalau sekali kan kita hidup mau di Ramadan itu kan ya juga perbedaan pergantian bulan. Kenapa kok rasanya punya waktu Ramadan dan Syawal untuk menentukan pergantian bulan? Seharusnya kalau itu direbut berarti bulan-bulan sebelumnya harus rapat istilahnya sidang isbat. Tapi kalau hubungannya dengan ibadah makhluk, ibadah agung, puasa dan syawal itu, seharusnya kan bulan lain juga diadakan untuk pergantian bulan. Kan sudah belajar ya. Dan kenapa kok ibunya DKI Ramadan dan ya, cukup. Yang pertama, saya belum pernah dijajak sidang isbat, jadi nggak tahu. Ya kan? Saya belum pernah ikut. Jadi seberapa ributnya saya juga nggak tahu. Ya kan? Seberapa ributnya saya juga nggak tahu. Nah, terus kenapa kok enggak sidang isbatnya tiap bulan? Ya kan? Saya juga enggak tahu. Karena itu kebijakan pemerintah. Wallah alam mungkin kan karena itu ya momennya kan sakral ya. Ramadan sama Syawal, Dzulhijjah itu kan memang itu ibadah jama'i, ibadahnya orang satu negara. Ya, yang itu memang dibutuhkan adanya persatuan dan untuk menyatukan itu butuh ya ormas itu untuk bersatu. Adapun yang lainnya kan ibadah-ibadah yang lainnya kan walaupun itu berkaitan dengan tanggal juga, tapi kan sifatnya tidak jama'i. Contoh misalnya puasa Ayamul Bid, itu kan 13, 14, 15. Ya kan? Nah, maka kan tidak sifatnya kan tidak semuanya melakukan kan gitu loh. Wallah alam mungkin saya rekan-rekannya seperti itu kan. Karena ya sejauh ini saya juga belum pernah diundang untuk menghadiri sidang isbat.
sehingga tidak tahu kronologinya dan seberapa hebohnya sidang isbat itu. Ngeten nggih? Wallahu a'lam. Iya. Biasanya yang ini patahannya ini yang tunggu pemenang dulu. Iya. Ya itu memang dari dulu ya, dari dulu. Jadi apa itu? Berbedanya standarisasi. Cuman Ahlussunnah kan jelas ya. Apa itu? Saumukum yauma asumun wa fitrukum yauma tuftirun. Jadi puasa kalian itu adalah di mana kalian itu puasa bersama-sama dan id kalian itu adalah ketika kalian id bersama-sama. Nah, bersama-sama ini bisa terwujud kalau apa itu dikoordinir oleh satu komando. Nah, kira-kira siapa yang berhak ngomando? Ormas? Enggak, kalau ormas nanti kenapa harus ormas A? Ormas B nanti nuntut. Nah, saya juga punya standarisasi sendiri. Kalau ditetapkan ormas B, nanti ormas yang lain juga protes. Kenapa bukan ormas saya yang dipakai gitu ya? Nah, berarti standar yang dipakai siapa? Ya pemerintah sudah. Maka pemerintah dalam ini kan menengahi ya. Dari sekian ormas ini menengahi supaya apa? Bisa kompak, ya kan? Bisa bersama-sama. Karena kalau tidak seperti itu ya 7 hari itu bisa ada sholat id, Pak. Ada sholat id. Karena pedomannya sendiri, ya kan? Nanti aliran ini pedomannya ini ketemunya hari Senin, aliran ini pedomannya ini ketemunya Selasa, hari ini apa itu aliran ini pedomannya ini ketemunya Rebo, ya 7 hari ada sholat id terus. Nah kasihan itu nanti kalau misalnya apa? Satu rumah alirannya beda-beda, yang lain masih puasa, yang sana sudah lebaran, kan nggak enak juga. Lalu jadi 2 itu aja udah nggak nyaman kok. Iya toh? Satu rumah itu beda madhab 2 itu aja udah nggak nyaman. Yang satu habis sholat id, yang satu masih puasa belum masak-masak kan ya nggak enak juga itu. Itu udah nggak nyaman itu. Ya kan? Nggak jadi bahagia akhirnya. Ya kan? Ya, makanya di situ Ahlussunnah betul-betul ya kan berprinsip bahwasanya ya hari raya yaitu ikut pemerintah. Seperti itu. Karena itu lebih menyatukan umat. Ya. Ya kalau ditinjau dari sisi fikih ya kita juga punya prinsip ya kan. Tapi kan ini dalam rangka untuk maslahat kaum muslimin untuk persatuan dan dalam masalah ini pun ya kan ada kelonggaran itu ada kelonggaran. Jelas ya? Seperti itu. Hanya apabila misalnya ya kita naik gunung terus satu rombongan itu sampai jam 7 pagi lewat sholat itu sholatnya bagaimana terus pakai di pemandangan ada atau tidak? Ya jadi ketiduran apa sengaja tidur? Ketiduran. Ya jadi kalau ketiduran itu yang termasuk udzur ya. Jadi karena termasuk udzur maka dia nanti sholat subuhnya mengqadha. Namanya mengqadha sholat subuh karena dia mengerjakan di luar waktunya. Jelas? Ya. Adapun di kumandangan adzan atau tidak, ya, adzan itu kan untuk tanda masuk waktu ya kan, untuk tanda masuk waktu. Selama di situ sudah terdengar adzan barangkali dari tempat yang lain dan sudah ada yang mengumandangkan adzan maka tidak berkewajiban. Kan adzan itu fardu kifayah ya. Ketika sudah ada yang mengumandangkan, bagi yang lain tidak wajib ya untuk mengumandangkan. Namun kalau misalnya mau dikumandangkan adzan dan iqamat, maka itu disunahkan. Ya, disunahkan. Tapi kan itu sudah keluar waktu, masalahnya mengqadha ya kan. Ya, kalau mengqadha ya sudah langsung iqamat, kemudian sholat berjamaah, sholat subuh jam 7. Nah, gitu. Gitu ya, wallahu a'lam.
Karena kan tujuannya adzan itu kan untuk memanggil ya, memanggil dan sebagai tanda itu masuk waktu sholat. Wallahu alam karena di situ mengkodok, maka ya sebaiknya tidak usah pakai adzan, langsung iqomat saja. Iqomat kan ditujukan untuk jamaah yang ada di situ bahwa kita akan sholat. Nonton Mas Ri, wallahu alam. Cukup? Ya, sekarang kita masuk syarat yang ketiga. Wa min syurutiha satrul aurati bisaubin mubahin la yasiful basyarota. Ya, artinya dan termasuk syarat-syaratnya apa? Domir ha itu kembali ke siapa? Salat. Ya, wa min syurutis shalah itu maksudnya di antara syarat sah salat yang ketiga adalah satrul aurah. Apa satru? Sataro yasturu satron apa artinya? Menutupi gitu. Ini masdar toh? Ya, satru masdar. Sataro yasturu satron. Satron itu fatkah, kalau dhamma satru. Menutup aurat. Bisaubin mubahin dengan pakaian yang mubah. Maksudnya pakaian yang mubah apa? Bukan pakaian yang haram. Baik haram secara zat atau haram secara iktisabnya, secara mendapatkannya. Contoh haram secara zat apa misalnya? Dari sutra bagi laki-laki ya, laki nggak boleh. Atau misalnya kalau itu kan masalah najis bukan masalah pakaian. Atau misalnya haram dari sisi memperolehnya, baju itu dari curian misalnya, ya kan? Atau dibeli dari uang korupsi. Oh itu jangan main-main ya kan? Itu bisa membuat sholatnya nggak sah itu. Makanya berbahaya korupsi itu ya. Jadi dia beli baju, beli sarungnya pakai uang hasil korupsi. Itu berarti bajunya haram. Nah, atau bagaimana hukum sholatnya? Sebagian ulama kebanyakan pendapat tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Sebagian berpendapat sah tapi dia berdosa. Dia berdosa. Ya, maka yang lebih hati-hati hendaknya dijauhi itu pakaian yang haram. Haram secara zatnya maupun haram secara perolehannya. Jadi secara asal bajunya bukan sutra yang menutup aurat, longgar ya, tapi didapat dari nyuri. Ya, nyuri ya. Atau belinya pakai uang haram, menang judol misalnya ya. Menang judol. Nah. Itu. Atau hasil korupsi tadi, ya, maka itu haram. Maka di sini beliau mengatakan bisaubin mubahin, menutup aurat dengan baju atau pakaian yang mubah. Satu, la yasiful basyarah, tidak menampakkan warna kulit. Jadi di situ tebal ya. Maksudnya la yasiful basyarah itu tidak ketat dan tidak tipis. Jadi yang termasuk kategori la yasiful basyarata itu apa? Dia tidak nerawang. Ya kan? Dan dia apa? Tidak ketat. Terkadang tebal tapi ketat sehingga apa? Menampakkan lekuk tubuh. Maka ini juga hendaknya dijauhi. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh seperti itu. Sebagian yang penting itu tebal menutup aurat boleh hal itu. Tapi kita hendaknya mengambil pendapat yang lebih hati-hati, kenapa? Ya, dikhawatirkan nanti apa? Ya sholat kita tidak sah. Seperti itu. Jadi cari pakaian yang tebal, longgar, tebal dan longgar, tidak menampakkan kulit. Lah menampakkannya ada dua.
bisa menampakkan warnanya dalam artian transparan, sehingga walaupun pakaian warna kulitnya hitam, coklat, putih bisa kelihatan itu loh. Atau yang kedua apa? Tebal tapi ketat sehingga apa? Bentuk kulitnya, bentuk tubuhnya ya sangat terlihat. Maka seperti ini beliau mengatakan harus dijauhi. Itu kriteria pakaian ya. Maka pakaian apapun selama itu tidak diharamkan, menutup aurat dengan sempurna, maka diperbolehkan untuk digunakan sholat. Ya. Bukan bokong, brutu. Brutunya kelihatan. Ya. Jadi menutup aurat itu syarat ya. Menutup aurat itu syarat lah. Ketika seseorang ya, nanti dibahas oleh para ulama ya itu. Jadi ketika itu tersingkap kemudian dia berusaha menutupnya, maka dia tetap sah sholatnya. Kalau tidak sengaja ya, tapi kalau dia sengaja dalam artian pakaian yang longgar ada, kalau dia milih pakaian yang sempit ya kan, sehingga ketika apa dia sujud harus ngepres sehingga apa kelihatan apa tadi sebagian auratnya ya kita sebut sebagian aurat gitu aja ya. Maka di situ ada ulama mengatakan sholatnya sah tetapi berdosa. Ada yang mengatakan tidak sah, harus diulang karena dia apa kehilangan satu syarat, terbuka auratnya. Padahal dia mampu gitu. Kecuali kalau dia punya bajunya cuma itu. Nah, itu maka termasuk yang dimaafkan. Ya. Nah, itu tadi kalau makmumnya kan tidak ada masalah, ya kan? Tidak ada masalah. Jadi itu nanti kan kaitannya dengan person saja, tidak berkaitan dengan jamaah. Artinya gini loh, ketika imam batal tapi nekat sholat, apakah juga makmumnya batal? Paham maksudnya ya? Ya. Jadi misalnya imamnya batal, ya kan? Imamnya batal, tapi nekat sholat tekan rampung. Ya. Maka ketika makmumnya tidak tahu, ya tidak batal. Tapi ketika makmumnya tahu, ya ikut batal. Dengar suaranya, kentutnya, banter gitu ya. Nah, terus imamnya nggak ngalih-ngalih gitu kan. Tapi betul-betul yakin ya, jadi itu batal. Tapi kalau tidak yakin, jangan-jangan tadi suara apa, katok bedah apa-apa gitu kan. Harus betul-betul yakin dia batal. Tapi kalau tidak yakin ya tetap sah sholat. Jelas ya, kalau jamaahnya selama tidak tahu ya maka tidak mengapa. Dan apalagi kalau itu masalah aurat tadi kan silang pendapat ya. Silang pendapat yang berhati-hati ya batal sholatnya. Ya. Yang pendapat pertengahan sholatnya tetap sah tapi berdosa. Kalau memang kondisinya dia itu mampu untuk memakai baju yang lain. Nah kalau seperti itu dan dia seragam ya hendaknya pakai apa? Daleman. Ya kaosnya yang akan diperpanjang dimasukkan dalam celana. Wallah alam gitu mas. Cukup? Ya asal temennya meminjemin itu enggak apa-apa mas, boleh saja. Hmm. Ya pinjam enggak apa-apa. Nah. Ya asal pakaian itu kan suci tuh mas.
Asal pakaian itu maksudnya karena temennya nggak sholat gitu ya. Karena temennya nggak sholat terus bajunya najis gitu. Enggak. Asal pakaian itu suci. Gitu. Asal pakaian, asal air, asal segala sesuatu suci sampai jelas di situ ada yang menajiskannya. Jelas ya. Jangan jangan pinjam sarungnya, pinjam bajunya, itu tidak apa-apa. Sampai itu non muslim saja, misalnya temennya jenengan agamanya non muslim. Ya kan? Qadarullah baju jenengan basah atau kena najis. Dan dia punya sarung misalnya kan. Pinjam sarungnya, boleh nggak? Boleh. Jelas ya. Itu sampai dia non muslim pun tidak mengapa. Kita sholat di rumahnya boleh nggak? Boleh. Jelas ya. Maten Mas. Yang lain cukup? Tentang wanita yang mukenanya itu ada sebenarnya. Muken. Maksudnya gimana Mas Ri? Itu mukenanya kayak mantul gitu. Rukoh kalau zaman dulu namanya rukoh itu ya. Tapi kalau kita gini, ini dalamnya gini. Tapi nggak ada jilbabnya gini. Yang penting kan tertutup, bisa dipakai jilbab yang lain toh. Ya, ada jilbab kecil di dalamnya. Tapi lengannya ini nggak pakai panjang. Tapi dia pakai baju lengan panjang. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan tangannya tertutup auratnya. Jadi terlihat bentuk lengan itu apa? Gimana? Nanti tidak masalah, tidak mengapa. Jadi yang penting apa? Yang penting auratnya tertutup. Yang penting auratnya tertutup. Lengan yang itu juga termasuk lekuk tubuh ya? Bukan termasuk lekuk tubuh. Ya termasuk, cuman kan itu termasuk lekuk tubuh yang ya tidak mengapa nampak. Ya kan, enggak apa-apa. Maksudnya lekuk tubuh itu sampai bajunya nempel gitu loh, Mas. Ya, ketat lah. Menampakkan lekuk tubuh itu namanya ketat bahasa kita. Jelas ya? Ya. Baju senam. Ya. Itu ya. Ngerti Mas Ri? Oh, Pak. Maka tidak mengapa. Yang lain cukup, kita lanjut dulu. Wa min syurutiha, sudah ya tadi. Wal auratu salah satu anwa'in. Wal auratu salah satu anwa'in. Dan aurat itu ada 3 macam. Dan aurat itu ada 3 macam. Salasah itu berapa? 3 macam. Pertama, mughalladhatun. Mughalladhah. Wahia auratul mar'ati al-khurrati al-baligati. Fa inna jami'a badaniha auratun bis salati illa wajhaha. Illa wajhaha. Yang pertama adalah mughalladhah, aurat berat. Aurat berat, mughalladhah itu berat. Ya, mughalladhah. Dan dia adalah auratnya wanita, auratul mar'ati, auratnya wanita, al-hurrati, merdeka, al-baligoti, sudah dewasa, balik. Pertama aurat berat, yaitu auratnya wanita merdeka dan sudah balik.
Nah, auratnya batasannya bagaimana? Fa inna, maka sesungguhnya jami'a badaniha, seluruh badannya adalah auratun fis sholati, aurat di dalam sholat. Illa wajahaha, kecuali wajahnya. Ya, di sini beliau mengambil pendapat yang paling berhati-hati ya. Artinya seorang wanita yang sudah balik, yang sudah dewasa dan dia merdeka, merdeka itu bukan budak, maka ketika sholat wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah. Berarti termasuk apa? Ya, telapak tangan. Ya. Kalau menurut beliau telapak tangan, telapak kaki itu wajib ditutup. Ya, wajib ditutup. Hanya saja sebagian ulama berpendapat untuk apa? Sebagian telapak tangan, kemudian telapak kaki, maka boleh terbuka. Ada yang berpendapat seperti itu. Maka beliau di sini dan itu dikuatkan oleh sebagian ulama ya. Beliau di sini Syekh Sa'di mengambil pendapat yang paling hati-hati. Ya, pendapat yang paling hati-hati di mana apa? Aurat wanita yang boleh apa? Yang harus ditutup seluruh tubuh kecuali wajah. Jelas ini ya. Berarti apa? Telapak tangan dan telapak kaki itu wajib tertutup. Seperti itu. Ini bagi siapa? Wanita yang merdeka dan sudah balik. Berarti nanti anak-anak ada hukum sendiri, budak ada hukum sendiri. Jadi maksudnya aurat ketika sholat dalam artian aurat di dalam sholat sama aurat yang dilihat itu beda loh ya. Jadi artinya gini, meskipun wanita itu di dalam kamar sendirian, ya, tapi ketika dia sholat, ya harus seperti ini gitu loh. Paham ya? Ya gitu. Tapi kalau dia bersama suaminya di dalam kamar, ya mau apa saja boleh, gitu. Ya kan? Tidak ada yang terlarang bagi sang suami untuk melihat istrinya. Ya. Akan tetapi ini kan di hadapan Allah ya kan, menghadap Allah. Maka ini dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun seorang wanita sholat sendirian di kamar tidak dilihat oleh orang, makanya tetap harus menutup aurat karena ini kaitannya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kemudian yang kedua, mukhaffafatun. Mukhaffafatun, fa pertama ditasydid. Wahia auratu bani sabai sinina. Auratu bani sabai sinina ila ashrin. Fa innaha al-farjani. Yang kedua ikhwah, mukhaffafa, aurat yang ringan. Aurat yang ringan. Dan dia adalah auratnya anak-anak usia 7 tahun sampai 10 tahun. Ya, anak-anak usia 7 tahun sampai 10 tahun. Fa innaha al-farjan, maka auratnya adalah dua kemaluan. Maksudnya apa? Ubul dan dubur, depan dan belakang. Itu diistilahkan dengan farjan. Maka dia auratnya, aurat yang ringan ini adalah al-farjani. Dua kemaluan. Maksudnya dua kemaluan apa? Ubul dan dubur, depan dan belakang. Itu berlaku laki-laki maupun perempuan. Ya, Syekh Jibril mengatakan anak laki-laki dan anak perempuan hukumnya sama. Ketika umur 7 tahun, ini kan sudah mumayyiz. Sehingga mumayyiz ini kalau sholat kan sudah sah. Walaupun belum berkewajiban, tapi kalau sholat sudah sah.
jadi imam juga sudah sah. Jelas ya? Ya. Kemudian sampai 10 tahun. Maka auratnya ini al-farjan. Artinya apa? Pusar, lutut itu tidak termasuk aurat. Sehingga kalau misalnya ya ada anak-anak kecil 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun celana pakai apa itu sholat pakai celana kolor saja sah walaupun lututnya kelihatan. Ya, walaupun pusarnya kelihatan. Bisa dipahami? Ya, sah sholatnya. Ya, itu dalam kondisi memang walaupun di sana ada hadis ya, nanti ketika sholat itu pundak harus ada penutupnya. Maka itu kalau dalam kondisi longgar, maka pundak harus tertutup. Dalam artian kalau misalnya adanya celana kolor saja, ya, maka itu sah. Jika kalau ada anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun, cuman pakai celana pendek, itu, pakai kaos, ikut sholat, itu sah sholatnya. Cuman hanya perlu kita ajari mereka adab ya, walaupun sah, ya tetap diberi pakaian yang baik. Jadi nanti pembahasannya bukan masalah sah dan tidak sah, tapi adab. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi masalah apa? Adab. Jadi sebaiknya ketika kita menghadap Allah ya pakai pakaian yang rapi, ya kan? Sebagaimana orang dewasa. Tapi kalau misalnya ada nyaman itu ya sah saja. Jelas ya? Atau anaknya nggak mau karena sumuk, ya dah. Jadi pakai kaosan sama celana pendek itu ya. Penting wudhu, kamu wudhu dulu, ikut sholat sah saja. Ya. Ya ini. Lah kan sama toh. Kan ini berlaku yang penting 7 tahun sampai 10 tahun. Jelas? Maka uratnya cuma itu sok. Depan belakang itu. Jadi kalau misalnya anak perempuan ya pakai celana kemudian pakai kaos tok gitu, sholat enggak apa-apa. Sah juga. Jelas ya? Seperti itu. Cuman kembali lagi masalah adab, ya kan? Masalah adab. Kalau kita bisa memakai atau mengajari adab yang baik, kenapa tidak itu ya? Gitu? Maka kembali lagi masalah adab. Tapi kalau masalah hukum sah saja. Jelas ya? Tapi kalau bicara masalah adab ya tetap lebih baik kalau menutup seluruh tubuh sebagaimana yang dewasa, maka itu lebih bagus. Jelas? Yang ketiga, mutawassitotun. Mutawassitotun. Wa mutawassitotun. Sinnya ditasdid. Wahia auratu man adahum. Man adahum. Minas surrati ila rukbati. Ila rukbati. Qala ta'ala ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, yang ketiga aurat pertengahan. Aurat pertengahan. Aurat menengah. Wahia dia adalah auratu man adahum. Auratnya orang yang selain mereka. Selain mereka siapa? Kelompok pertama dan kelompok kedua. Siapa mereka berarti? Hah? Siapa mereka? Kalau wanita balik budak masuk kelompok 3. Budak wanita itu masuk auratnya nanti aurat pertengahan. Paham? Walaupun sudah dewasa. Jelas ya? Itu masuk aurat pertengahan. Yang kedua, wanita belum balik dan usianya lebih dari 10 tahun. Paham? Wanita belum balik
merdeka usianya lebih dari 10 tahun. Paham? Ini berarti auratnya menengah. Contohnya usia 11 tahun tapi belum balik, belum haid. 12 tahun belum haid, maka masuk aurat menengah. Yang ketiga, auratnya lelaki dewasa. Ya, aurat lelaki dewasa atau yang lebih dari 10 tahun. Jadi 10 tahun ke atas, apa itu 11, 12, atau yang sudah balik maka auratnya aurat menengah, yang laki-laki. Lah, aurat mereka apa? Minasurrati ila rukbah. Dari pusar sampai lutut. Maksudnya apa? Pusar dan lutut ini harus tertutup gitu ya. Jadi lutut mengikuti. Jadi pusar sampai lutut harus tertutup. Jika kalau ada wanita budak yang sudah dewasa, ya sholat pakai daster gitu aja, bagaimana? Sah. Tanpa pakai jilbab. Karena beda hukumnya memang. Jelas? Ada wanita atau anak-anak atau ya anak-anak usia 11 tahun, 12 tahun tapi belum balik. Ya, sholat cuma pakai apa? Kaos yang merok. Jadi ya. Maka sah saja. Yang penting apa? Pusar sampai lutut tertutup. Paham? Itu kalau bicara hukum sah tidak sah. Tapi kalau bicara adab ya beda lagi. Tetap yang afdal apa? Menutup seluruh aurat tubuhnya. Jelas ya? Ya, termasuk lelaki juga demikian. Lelaki yang usianya di atas 10 tahun, 11, 12, terus sampai yang sudah balik juga aurat menengah ini dari pusar sampai lutut. Sehingga kalau misalnya cuma sholat sarungan, ya kan, itu sah tanpa pakai kaos. Tapi di sana ada hadis lain, ya kan, ada hadis lain. Jadi ketika sholat maka hendaknya apa? Salah satu dari dua pundak ini ada yang tertutup. Jadi kalau misalnya pakai sarung ya sarungnya harus dikelakup nih sini satu, selempang nih ke salah satu pundak. Ya seperti ihram orang berhaji itu. Jadi ada salah satu yang menutupi pundaknya. Maka orang ihram itu kan ada yang bawah sarungnya sama selendang toh. Maka selendang ini dalam rangka untuk menutupi pundaknya. Warna putih itu kan warna yang paling suka Rasulullah. Itu. Saya belum tahu hadisnya, Pak. Oke, nanti nek apa ketemu bagi-bagi info enggak apa-apa. Bagi-bagi info. Ya. Karena Rasulullah senang yang putih, ya kan? Ketika haji juga memilih pakaian putih, para sahabat juga mengikutinya, ya kan? Jadi seperti itu. Tapi wanita kan ada tuh yang ketika itu pakainya hitam, ada tuh? Ada. Dah sholat sana. Kita belakangan nggak apa-apa. Ada yang lain? Kita selesaikan ini ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wahai manusia, anak Adam, khudzu zinatakum, ambillah perhiasanmu. Maksud di sini apa? Pakaianmu. Kenakan pakaianmu yang menutup aurat setiap kali ke masjid. Ya, setiap kali ke masjid maksudnya apa? Setiap kali sholat, walaupun sholatnya di rumah. Ya, di sini menunjukkan apa? Jadi asal sholat itu di masjid bagi lelaki. Ya. Ya. Namun ketika ada udzur, ada suatu hal boleh sholat di rumah. Ya. Khudzu zinatakum. Kenakanlah perhiasanmu. Jadi perhiasan itu maksudnya apa? Zina kan perhiasan ya. Tapi kalau orang tafsir menjelaskan ini zina itu siap pakaian. Jadi kenakanlah pakaianmu, pakaian kalian setiap kali ke masjid. Maksudnya setiap kali ke masjid apa? Setiap kali sholat. Jadi menutup aurat. Ya. Walaupun di sana juga ada nanti aurat di luar sholat ada ya. Aurat di luar
sholat. Bagi laki-laki itu kan auratnya sama, aurat di dalam sholat sama di luar sholat. Yaitu apa? Dari pusar sampai lutut. Bahkan tidak boleh di antara kita tuh sama-sama lelaki melihat paha orang lelaki, nggak boleh. Ada larangannya, hidup maupun mati, ya kan. Maka kalau menamandaikan jenazah ya ditutup auratnya dari pusar sampai lu. Jadi paha itu masuk aurat yang harus ditutupi. Tinggal kalau olahraga ya pakai celana panjang. Yang memandikan itu keluarganya. Iya, yang memandikan keluarganya. Ya, yang memandikan keluarganya. Kecuali kalau istrinya, kalau pasangan hidup suami istri, ya itu bebas. Ya, maksud itu kan dari pandangan orang lain. Kalau suami istri bebas. Demikian. Wallahu a'lam. Biasanya tulisan zina dalam artian dan zina biasanya bedanya pakai tak sama enggak. Ini kan ada zina lah. Zina takum. Kan ada taknya lah. Kalau yang zina, perbuatan zina itu kan alif. Zina, zana, zain non alif. Zina. Ya. Yang lain cukup? Tentang masalahnya sholat di masjid. Kalau kita seperti di kelas ini. Gimana? Ini bukan masjid ini, jelas. Ini bukan masjid. Cuman ya Ustaz Abdurrahim kan beristihad ya daripada nanti tidak jamaah atau susah ya, kalau di luar kan sudah selesai, maka diperbolehkan sholat di sini. Seperti itu. Jadi situ khilaf ya, para ulama khilaf. Kita juga pernah dulu waktu daurah di Solo sama Syekh itu, ya sholatnya di hotel. Sholatnya di hotel. Padahal ya masjid ada, tapi kan harus keluar hotel. Kalau sholatnya di hotel berjamaah. Kalau mau lepas dari khilaf, masjid selesai. Jelas? Paham? Ya. Silahkan. Jadi di situ silang pendapat yang cukup kuat ya, sebagaimana nanti ada hadis, ada dua orang yang mereka datang ke masjid Rasulullah, kemudian tidak ikut jamaah. Ya, setelah selesai ditanya, kok nggak ikut sholat? Kami sudah sholat. Ya, kami sudah sholat di tempat kami. Ya, apa nasihat Nabi lah? Kalau kamu sudah sholat, ikut sholat nggak apa-apa, dihitung sunnah. Nah dari situ menunjukkan sholat jamaah ya tidak harus di masjid, yang penting jamaah. Ada yang mengatakan demikian. Maka pendapat yang hati-hati ya di masjid, karena ya tujuannya adzan itu kan untuk manggil jamaah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Itu Mas Ri. Yang lain? Misalkan safar ya, kemudian dari kecil muslim, pas tadi ketentu mungkin bapak tangan ini kan tidak tertutup. Ya. Jadi gini, mayoritas ulama berpendapat tangan dan kaki itu terbuka tidak masalah bagi wanita. Ya. Jadi di sini tadi kan saya mengatakan pendapat yang paling berhati-hati. Nah kalau dia mengikuti pendapatnya saya harus komitmen, paham? Ya harus berusaha bagaimana caranya menutup. Tapi kalau sudah berupaya tidak ada itu, ya bertakwa kepada Allah semampunya, maka tidak masalah. Jelas ya? Bahkan sampai pun misalnya tidak ada jilbab, gitu, tidak ada jilbab, ya, adanya cuma daster saja, ya kan? Maka sholat pakai daster tok tanpa jilbab maka sah saja. Karena dalam kondisi apa? Darurat. Demikian. Wallahu a'lam. Cukup. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.